Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya masih menyampaikan kompetensi persoalan persekusi, eksekusi, penculikan, dan perampasan terhadap anak-anak dan istri saya yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi. Kami sudah berupaya untuk melakukan cross-check di lapangan, melakukan investigasi bahwa benar anak-anak dan istri saya ditempatkan di suatu tempat tertutup, ya, seperti ditahan, ditaruh di rumah Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo selama beberapa tahun, sehingga saya bingung karena di situ banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara keluargaan di keluarga. Tetapi oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi ini mengambil alih seluruh kekuasaan saya sebagai suami, sebagai keluarga, yang saat itu istri saya diterima sebagai pegawai negeri sipil di Tambak Romo. Jadi saya sudah klarifikasi ke sana kemari, termasuk ke Ombudsman RI, kepada Komnas HAM dan KPAI maupun Komnas Perempuan. Terkait permasalahan ini, saya mengharapkan ada beberapa hal yang segera kita klarifikasi, kita selesaikan, karena beberapa hal itu menyangkut persoalan yang menjadi biang permasalahan itu sendiri. Maka dari itu kita juga menyampaikan beberapa hal yang menyangkut persoalan ini. Apakah persoalan ini krusial berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, ataukah kita menyampaikan beberapa hal itu terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan kompetensi publik. Nah, kita mengharapkan bahwa Polri diminta untuk turun, ya, di dalam peristiwa ini, karena ada unsur begal, kejahatan ras, dan premanisme yang diduga dilakukan oleh polisi ini. Jadi polisi ini masih bersembunyi di balik ketek istri saya. Jadi saya ini dipersekusi, diceneng-ceneng, saya mau dimasukkan di sel, saya mau dibawa ke Polsek Gabus, mau dibawa dieret-eret ke Polres Pati untuk dikriminalisasi dan disediakan pasal-pasal yang diperlukan, atau dibuat pasal faide seenaknya sendiri atau kriminalisasi oleh oknum anggota polisi ini. Indikasi bahwa oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi tidak 1-2 kali melakukan penculikan dan demenan atau merusak rumah tangga orang. Silahkan Bapak Intel sendiri meneliti sepak terjang Bribka Bambang Permadi. Maka dari itu saya berani memberikan pernyataan ini karena saya langsung terjun ke lapangan dan mencari sumber-sumber, ya, sumber-sumber berita, sumber-sumber keterangan dari masyarakat bahwa dulu di wilayah Pelem Gede, Pucak Wangi, oknum anggota polisi ini juga pernah demenan dan ketangkep, ya, atau pernah merusak rumah tangga orang, ketangkep masyarakat, disuruh nguruk lapangan. Begitu. Terus di wilayah Jakenan juga pernah mencolong, membawa lari istri orang, anak orang. Ya juga nggak jelas. Terus ada keterangan katanya di Tambak Romo juga begitu. Melakukan premanisme, pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Diduga juga menjadi backing sindikat narkoba, illegal logging, dan karaoke di Pati atau miras. Jadi berlaku seolah-olah dia itu sebagai buser gitu, sebagai preman. Padahal kita minta keterangan kepada teman-teman di buser bahwa dia itu bukan buser. Jadi membuat keterangan bahwa dia itu punya jabatan-jabatan khusus di kepolisian. Jadi kita minta keterangan sama teman-teman dari buser, dari komandan buser, bahwa tidak pernah punya anggota bernama Bambang Permadi. Dia hanya anggota polsek biasa, seperti dulu yang dilakukan oleh Subur Cahyono itu. Ya, ada polisi dulu juga namanya Subur Cahyono yang mengaku anggota buser dan lain sebagainya itu, padahal dia hanya sabara biasa.
ya, penmas biasa. Jadi kita meminta bahwa dia menggunakan nama polisi itu, bahwa dia bukan jabatannya melakukan kewenangan-kewenangan perampasan, penculikan, dan seolah-olah mengambil barang bukti. Jadi saya itu merasa ada sebuah perampasan, Pak. Jadi saya itu ditangkap, ya, seluruh dompet dan isi dompet saya dibawa, seluruh HP saya 3 dibawa, anak dan istri saya dibawa, dan sampai sekarang keterangan ini tidak ada penanganan yang jelas. Ini gimana, Pak? Saya minta bantuan. Ya, saya sungguh minta bantuan kepada bapak-bapak ini agar segera meneliti kasus ini dan segera melakukan sindikasi kasus ini. Jadi kami menuntut, justru yang saya tuntut ada kepolisian. Kepolisian untuk meneliti anggotanya dan mencari rekam jejak terhadap Bambang Permadi ini yang melakukan peristiwa kejahatan ras, persekusi dan eksekusi, penculikan terhadap anak dan istri orang di Jalan Mojolawaran Gabus. Kita sudah terangkan kronologinya itu tidak seperti itu. Kronologinya adalah bahwa pada sekitar 11/11/2011 itu istri saya pulang dari Magelang. Saya tidak tahu opsinya, datang sampai di Karangkonang di rumah, lalu beberapa menit kemudian mengajak pergi keluar untuk makan malam. Ya, keluar untuk makan malam. Saya sarankan di Winong, dia minta ke Gabus. Setelah sampai di Gabus, dia masih tutut HP, minta diajak ke Karaban. Dia itu di depan Balai Desa Karaban itu yang ada sesuatu, ya, atau makanan yang diminatinya. Tapi karena saya ini merasa ada sesuatu yang janggal, karena sejak berangkat dari rumah itu saudara Indah Wayu Widawati itu selalu ngetek HP terus gitu, dan membicarakan nama-nama yang saya sebutkan, yaitu Jayo Setianto, terus mungkin Bambang Permadi itu nama yang belum kita temukan, Jayo Setianto yang jelas yang sering sebut ada Jayo Setianto, dan seorang anggota polisi. Jadi kalau saya punya permasalahan nanti akan berhadapan dengan Jayo Setianto dan anggota polisi tersebut, serta menyebut-nyebut nama seorang anggota dewan atas nama AST. Jadi 3 alternatif itu yang menjadi bapak-bapak dia, yang menjadi backing dia jika saya bermasalah dengan dia gitu. Dan betul saya tanyakan, dari berbagai permasalahan duit atau permasalahan keuangan dan utang itu nanti kamu nyaurnya seperti apa? Kita ini akan membayarnya bagaimana? Karena waktu itu dia membawa duit itu sekitar 470 juta, Pak. Ya, dari ramban atau utang-utang di keluarga saya. Jadi dari Mas J itu 65, dari saudara Anom itu 85, dari saudara Pak Sadio 85, terus dari Bank BKK, dari Pastabik, dari Bukopin dan lain sebagainya, itu yang meminta tanda tangan dari saya. Tetapi belakangan dia mengingkarinya dan merasa itu uangnya, dia menceritakan bahwa itu dia jadi PNS itu diragati oleh orang tuanya, padahal orang tuanya atau mertua saya itu cuci tangan. Semua dari kami, mensekolahkan dari kami. Kalau memang dia pintar seperti itu, ya persilahkan, tetapi jangan melakukan kriminalisasi seperti itu. Ternyata apa? Ternyata ini setback, bahwa pada saat itu saya memang tidak enak, perasaan tidak enak. Saya menggok atau belok ke Mojolawaran minta perlindungan dengan Bapak Muhid. Ya, Bapak Muhid, kita mau ceritakan bahwa di sini ada permasalahan yang belum selesai, yaitu pemahaman istri terhadap suami. Kalau saya sih percaya saja, karena diminta apapun selama itu saya penuhi. Minta ini, minta uang yang 100-200 juta yang minta dicalonkan dewan, yang diminta untuk membantu orang tuanya mencalon petinggi, Pak Kades 2 kali, disuruh membantu berapa puluh juta atas pencalonan adiknya menjadi Kades, ya, calonan Kades, semua berat, Pak.
Jadi saya itu kerundungan masalah, dan terakhir kerundungan masalah dia berselingkuh dengan anggota polisi. Dia oknum anggota polisi, tentunya hal ini tidak bisa saya biarkan. Tetapi karena saya menghormati marwah, seandainya itu saya perkarakan, saya juga malu sendiri. Ya, saya malu sendiri, itu ya kita awasi saja. Saya memerintah Intel untuk mengatakan bahwa hubungan mesum atau perselingkuhan saudara Indah Wahyudiawati dengan oknum anggota polisi itu sangat serius, kata saudara Aklis waktu itu ya. Ya sering berduaan di bawah pohon meh di Gabus, atau sering duaan di restoran dan sebagainya. Dan itu saya pantau semua, saya tahu semua, tapi saya tidak bisa mengakomodir atau mendokumentasikan saat itu karena belum canggihnya teknologi. Jadi itu yang benar-benar saya jelaskan, karena saya sampai seperti ini, saya sampai setengah stres seperti ini karena memang kelakuan istri saya sendiri. Dan kriminalisasi yang dilakukan Wahyudiawati pada akhirnya terbongkar. Dia melaporkan saya seolah-olah saya pelaku KDRT, dan itu adalah tidak benar. Dan itu Faide yang sering melakukan KDRT itu justru dia sendiri dengan modus seperti itu. Itu mungkin modus terakhir, yaitu dia menjeburkan dirinya ke lautan atau masuk di sarang ular. Jadi dia masuk di sarang ular. Kalau dulu kita di kandang macan, kita perang dengan macan, kita keluarkan dari kandang, lalu dia menjelma menjadi ular dan kumpul di sarang ular, tentunya saya lebih berhati-hati karena berkoler-koler. Ya Pak, terlalu panjang nanti ceritanya. Ular, gigit ular, dan lain sebagainya. Dan saya tidak punya penawar racunnya. Maka dari ini saya sampaikan ini dengan cara seperti ini karena saya latar belakang saya filsafat dan sastra bahasa, sehingga tidak mungkin saya sampai kepada permasalahan yang sebenarnya. Yang bisa memberi kewenangan atau konstruksi hukumnya adalah kepolisian sendiri. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kanit Anit dan subunit yang telah membantu kami memberi keterangan, walaupun mungkin sekilas tentang kejadian demi kejadian, dan mengakomodir, walaupun mungkin menolak ya tidak masalah, keterangan belum di atas meja. Tetap saya sangat apresiasi karena keterangan itu bisa dari mana-mana, dan itu sangat diperlukan untuk Krowel ya, untuk Kor Krowel. Jadi ada beberapa hal yang bukan kompetensi saya, maka dari itu saya sangat menghormati kompetensi Bapak Kapolres Pati waktu itu sampai dengan Pak Christian Tobing ya, yang memberi keterangan dan kesempatan kepada kami untuk bernapas lega tentang bagaimana penegakan hukum. Cuma kita perbarui laporan ini, karena ada unsur lainnya yang jebulnya saya temukan bahwa saudara Indah Wahyudiawati juga melakukan hal itu di luar. Jadi melakukan penipuan-penipuan di mana-mana, korbannya sangat banyak karena diancam atau diintimidasi kalau menagih akan diginikan, maka para korban itu memilih diam dan menagih ke saya begitu Pak. Dan saya khawatirkan menagih ke saya. Jadi saya itu membantu dengan ikhlas, membantu dengan baik, dengan harapan dapat dibina, dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi saudara Indah Wahyudiawati memperlakukan saya seperti ini Pak. Jadi melakukan pencurian, penculikan, penggelapan dan lain sebagainya, TPPU yang tentunya sampai dengan saat ini masih dalam penelitian dan penyelidikan kepolisian.